Halo guys, balik lagi sama kita. Hari ini kita mau ngelakuin misi yang agak serem nih. Iya, dari semalam komentar viewer pas kita live rame banget. Banyak yang nyuruh kita datang ke Kosta nomor 13. Katanya di sana lagi ada teror pocong viral yang suka ketak-ketak pintu tengah malam. Pocong itu apa, Kak? Pocong itu hantu yang lompat-lompat. Tapi semoga cuma cerita ya, Dek. Makanya hari ini kita nggak berangkat sendirian. Kita ditemenin Bu Polisi biar lebih aman. Betul. Kami juga menerima laporan dari beberapa warga sekitar. Jadi sekalian kita cek lokasi. Oke guys, kita berangkat sekarang ke Kosta nomor ke-13. Katanya belum ada orang yang berani menginap di sana setelah kejadian pocong viral itu. Guys, kita udah sampai. Jujur ya, dari luar aja tempat ini udah bikin merinding. Iya, aku juga ngerasa ada yang aneh. Biasanya Kostan pasti ramai. Minimal ada motor keluar masuk atau orang nongkrong di depan. Tapi di sini benar-benar sunyi. Semoga aja laporan warga cuma salah paham. Kalian tetap di dekat saya dulu. Jangan masuk sendiri-sendiri. Kita belum tahu kondisi di dalam seperti apa. Tugas kita memastikan laporan warga benar atau tidak. Kak Mio, aku boleh pegang tangan kakak? Boleh dong. Sini. Gak usah takut ya, Dede Ava. Selama kita bering-bering pasti aman. Lagian kan ada Kayuta sama Bu Polisi juga. Kita pasang jebakan sederhana di depan pintu, bukan buat nyakitin siapapun. Cuma supaya kalau memang ada yang datang ngetuk pintu, dia bakal tersandung atau terhalang sebentar. Jadi, kita bisa lihat siapa sebenarnya yang sering datang ke sini. Wah, ide Kayuta bagus juga. Jadi nanti begitu ada yang ketuk pintu, kita nggak langsung buka. Kita tunggu beberapa detik, terus lihat apa jebakannya kena. Kalau benar ada pocong atau orang iseng, dia pasti kaget. Ya ampun, beneran pocong. Kak Yuta, ini pertama kalinya aku lihat dari dekat. Dan dia nggak bisa kabur. Jebakan kakak berhasil. Astaga, bener juga. Aku sampai nggak percaya. Teman-teman, coba kalian lihat baik-baik. Ini pocong yang katanya selalu ketuk pintu, terus langsung hilang. Tapi sekarang dia malah nyangkut di jebakan. Berarti selama ini dia bukan menghilang, tapi kaburnya cepet banget. Iya dek, itu pocong. Tapi tenang aja, selama kita nggak makam-makam, semoga dia juga nggak macam-macam. Aduh, aku masih deg-degan banget. Tangan aku sampai dingin begini. Hei, tenang dulu Mio. Dede Ava juga tenang ya. Lihat, dia masih terjebak sama tali yang kita pasang. Dia belum bisa kemana-mana. Selama kita tetap tenang dan gak panik, semuanya masih aman. Kakak ada di sini kok. Jadi gak usah takut. Tapi kak, jantungku dari tadi deg-degan terus. Aku belum pernah sedekat ini sama pocong. Tadi pas dia ketuk pintu aja, aku udah hampir lari. Sekarang malah lihat langsung. Baik, situasinya sudah terkendali. Daripada kita terus menebak-nebak di sini, lebih baik kita bawa dia ke kantor polisi. Di sana kita bisa menyelidiki kejadian ini dengan lebih aman. Setuju Bu. Daripada warga terus ketakutan setiap malam, lebih baik kita cari tahu penyebabnya sampai selesai. Semoga setelah ini misterinya bisa terungkap. Jujur aku masih nggak nyangka ya. Tadi aku kira kita cuma datang buat cek laporan warga. Ternyata beneran ketemu pocong. Untung aja Kayuta kepikiran bikin jebakan. Kalau enggak, mungkin dia udah kabur lagi seperti biasanya. Pak, tolong kesini sebentar. Kami berhasil menangkap orang yang selama ini bikin warga di Kosta nomor 13 ketakutan. Dia sekarang
masih ada di dalam ambulans. Sepertinya dia cuma pocong jadi-jadian yang sengaja meneror warga. Iya, Pak. Awalnya kami juga kaget banget. Kami kira beneran pocong. Ternyata setelah Kak Yuta pasang jebakan, dia nggak bisa kabur. Makanya kami langsung bawa ke sini supaya bapak-bapak polisi bisa menyelidikinya. Serius? Pocong ini ternyata jadi-jadian? Selama ini kami juga menerima banyak laporan dari warga. Tapi setiap petugas datang, sosok itu selalu menghilang. Wah, kamu ya, kaburnya cepat sekali kamu itu. Yuta, Mio, Dede Eva, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian bertiga. Jujur saja, kasus ini sudah cukup lama membuat warga resah. Hampir setiap malam kami menerima laporan tentang pocong yang mengetuk pintu kosan nomor 13. Tetapi setiap petugas datang ke lokasi, sosok itu selalu berhasil kabur. Kami sempat kesulitan mencari bukti karena tidak ada yang berhasil menangkapnya. Iya, aku juga lega. Awalnya aku cuma koba-koba, pasang jebakan di depan pintu. Nggak nyangka ternyata banner-banner berhasil. Yang paling penting sekarang, bukan karena kita berhasil menangkap pelakunya, tapi karena misteri yang bikin warga resah akhirnya terungkap. Mio, tadi aku dikabarin, Bu. Polisi bilang, Yuta, hati-hati, pelaku yang menyamar sebagai pocong berhasil kabur dari ruang tahanan. Kalau kalian masih di sekitar kantor polisi, jangan pulang dulu. Aduh, aku kira misi kita udah selesai. Ternyata malah baru dimulai lagi. Kok dia bisa kabur secepat itu ya? Padahal tadi kan banyak polisi. Tapi satu hal yang pasti, sekarang dia masih berkeliaran di luar. Kita nggak boleh lengah. Ayo Kak, kita langsung cari lagi naik ambulan. Kita coba dulu. Aduh, jangan sekarang dong mogoknya. Kita lagi buru-buru banget. Kalau nunggu montir datang, bisa-bisa pocongnya udah kabur kemana-mana. Udah, kita pakai mobil pribadiku aja. Memang nggak ada sirena, tapi setidaknya kita bisa langsung berangkat. Nah, itu baru ide bagus. Yang penting kita bisa segera nyusul Bu Polisi. Ayo Dede Ava, pindah ke mobil Kayuta. Semoga mobil ini jangan ikat-ikatan mobil ya. Kalau sampai mogok juga, aku nggak tahu lagi kita harus naik apa. Dengar nggak? Kayaknya ada orang minta tolong. Tenang, kita hampir sampai. Mudah-mudahan kita belum terlambat. Sepertinya iya. Mio, kamu sama Dede Ava tetap di belakangku. Kita kejar dia sekarang juga, sebelum dia menghilang lagi. Wah, teriakannya kencang sekali dan ramai. Hei, kami nggak datang buat menyakiti kamu. Kami cuma ingin tahu, kenapa kamu terus meneror warga di kosan nomor ke-13? Kalau memang ada masalah, lebih baik kita selesaikan baik-baik daripada kamu terus kabur. Sepertinya dia memang gak mau menyerah. Kalau begini terus, dia bakal terus lolos. Maaf ya Mio, kali ini kakak harus menggunakan kekuatan itu. Iya, berarti Kayuta benar-benar mau berubah. Teman-teman, lihat deh, Kayuta akhirnya mengeluarkan kekuatan devil hitamnya. Sudah cukup. Dari tadi, aku sudah memberimu kesempatan untuk menyalahkan diri dengan baik. Tapi kamu terus memilih kabur. Aku tidak ingin bertarung. Tapi, aku juga tidak akan membiarkanmu terus membuat warga Sakura Town ketakutan. Aku tidak bilang dari awal. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi kalau kamu terus melawan, aku terpaksa menghentikanmu. Sekarang, pocong itu sudah mental jauh. Entah kemana. Sakura Town aman. Teman-teman, lihat deh. Pocongnya langsung terpental. Untung Kayuta nggak menyerangnya, cuma menghentikan dia supaya nggak kabur lagi. Iya dek, akhirnya selesai juga. Sekarang dia bener-bener nggak bisa kabur lagi. Kak Yuta, serius deh. Tadi keren banget. Aku sampai nggak berkedip waktu lihat kakak berubah jadi devil hitam. Ternyata kakak berhasil menghentikannya. Kalau bukan karena kakak,
Mungkin sekarang kita masih sibuk ngejar dia keliling Sakura Town. Hahaha. Iya Mio. Mumpung misinya berhasil, teman-teman. Siapa yang tadi ikut deg-degan dari awal? Sekarang, ayo kita joget bareng buat merayakan misi hari ini. Jangan lupa kasih like ya. Teman-teman, biar kita semangat bikin petualangan seru lagi.